Shalom, apa kabar? Saya percaya kita diberkati Tuhan. Haleluya, senang menjumpai Anda kembali di tengah kesibukan Anda atau mungkin Anda sedang santai. Saya percaya firman Tuhan yang sebentar saya akan bahas akan memberkati saudara. Bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Biblical di dalam Today's Message. Saya percaya Anda akan diberkati. Hari ini saya akan bicara topik mengenai kesadaran akan Tuhan atau God Consciousness. Saudara, tahukah saudara kesadaran akan Tuhan itu penting banget dalam kehidupan orang Kristen? Justru yang seringkali tidak diperhatikan, kadang-kadang tidak pernah dibahas malah, kadang-kadang saudara. Saudara, padahal kesadaran akan Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Harus dibangun, harus ada upaya secara sengaja untuk membangun kesadaran akan Tuhan. Ketidaksadaran kita akan Tuhanlah yang membuat salah satu penyebab kenapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh secara baik, tidak sehat. Bahkan terjerumus dalam dosa dan perbuatan kedagingan karena ketidaksadaran akan Tuhan. Bukan berarti dia tidak ke gereja loh. Bukan berarti juga dia tidak ikut bersama-sama kalau lagi ada kegiatan pelayanan loh. Tetapi kesadaran akan Tuhannya tidak dibangun dengan baik. Saudara tahukah saudara, orang kalau mau hidup sehat harus punya kesadaran akan kesehatan. Sehingga dia tahu, oh ini manis, oh ini bahaya, ini lemak berbahaya, lemak yang tidak sehat, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga gaya hidupnya dibangun, gaya hidup yang sehat. Kenapa? Karena dimulai dari kesadaran akan kesehatan. Orang yang tidak membangun kesadaran akan kesehatannya dengan baik, pasti makanan-makanan yang tidak sehat, cara hidup yang tidak sehat, begadang lah, dan sebagainya. Tidur kurang, melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan. Itu terjadi kenapa? Karena tidak sadar akan kesehatan. Nah, kesadaran akan Tuhan juga sama, harus seperti itu, harus dibangun. Harus dibangunnya secara sengaja, secara sadar, konsisten, dan kontinu terus-menerus sampai akhirnya menjadi sebuah gaya hidup. Di dalam Ulangan 8 ayat 17-18, apa kata firman Tuhan? Ayat 17 bilang, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Jangan bilang nih aku kaya berhasil karena tanganku, karena aku sendiri. No, ayat 18 di sana dikatakan tetapi haruslah engkau apa? Ingat kepada Tuhan. Coba bilang sama-sama saya, ingat kepada Tuhan. Ya, ingat kepada Tuhan ini boleh saya sebut sebagai sadar akan Tuhan. Jadi kalaupun berhasil, ingat, sadar. Ini semua Tuhan yang bikin. Saya ulang, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau saudara diberkati, ingat ini bukan Anda, sadar ini Tuhan. Makanya kita tidak akan sombong, kita tidak akan menjadi jumawa sombong seenaknya karena diberkati karena berhasil. Saudara, orang Yahudi, kalau Anda perhatikan, mereka tuh ada topi putih kan di atas. Coba perhatikan, benar. Yang di dalam istilah mereka adalah kifah atau kifah. Saudara, di atas kepala dia sebagai sebuah simbol. Topi putih ini sebagai simbol di dalam hidupnya. Simbolnya apa? Bahwa ada Allah yang lebih tinggi dari dirinya. Dari alam semesta, lebih tinggi. Dia menjadi pelindung bagi dirinya. Artinya, secara tidak sadar dia lagi membawa topi ini, pakai topi ini, sadar akan Tuhan. Nah, saya berharap tentu saja tidak menjadikan itu akhirnya Anda pakai topi kemana-mana, bukan itu. Tetapi yang penting bukan topinya, harus ada di pikiran saudara. Itu yang harus dibangun, saudara. Ada banyak umat Tuhan justru sadarnya adalah bukan akan Tuhan tapi dosa. Kesalahan, yang diingat kesalahan, dosa, kekalahan, ketidakmampuan, itu yang diingat saudara. Keterbatasan lah, kelemahan, dan lain sebagainya. Dan akibatnya dia jadi apa? Jadi terbatas. Jadi hidupnya saudara tidak merdeka, terikat, karena yang diingat itu. Itu yang disadar di kepalanya, gitu, dalam hidupnya. Nah, tapi kalau seharusnya yang dibangun adalah apa? Sebaliknya, kita membangun kesadaran akan Tuhan. Apa yang kita bangun? Seluruh kebesarannya, kasihnya, kedahsyatannya, kemurahannya, kebaikannya, pertolongannya, bagaimana kita ditolong Tuhan, begitu loh, dan seterusnya. Ini loh yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita bangun. Makanya firman Tuhan bilang renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Makanya kita harus diajar kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara pernah mengecap sesuatu yang akhirnya jadi memori nggak? Makan sesuatu, enak nih. Nah, Anda jadi memori kan? Nah, itu sebabnya Tuhan lagi mau bilang bahwa Tuhan itu harus jadi memori dalam hidup saudara. Itu yang membuat Daud berani menghadapi Goliat. Kenapa? Dia punya memori.
Memori itu adalah sadar akan Tuhan. Bahwa Tuhan bawa dia kemenangan. Apakah Anda hari ini punya kesadaran akan Tuhan? Kalau Anda nggak punya kesadaran akan Tuhan, kita boleh ke gereja bolak-balik. Tetapi percayalah, kita akan mudah sekali terjerumus dalam dosa. Kesadaran akan Tuhan penting nggak? Sangat penting. Pentingnya di mana? Saya percaya dengan kesadaran Tuhan, akan Tuhan, kalau ada sadar akan Tuhan, jadi kita kemanapun kita sadar, nah, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan liatin kita, gitu kira-kira saudara. Itu yang membuat kita, mencegah kita dari melakukan dosa. Kalau nggak ada punya kesadaran Tuhan nih, kita cuma lihatnya gini, nggak ada temen, nggak ada orang di sekitar kita, udah kita lakukan, bablas tuh dosa. Jadi waktu kita sendirian pun, kita sadar akan Tuhan. Dan itu yang membuat kita, Tuhan ada hadir waktu saya sendirian. Itu yang membuat saudara dan saya mencegah saudara untuk melakukan dosa. Yang kedua, saya percaya karena ada Tuhan, sadar akan Tuhan, kita punya pengharapan gitu loh. Bahwa Tuhan ini hadir kok, Tuhan tuh ada. Dia pasti tolong kehidupan saya. Jadi pengharapan kita ada pada dia. Saya percaya yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah pikiran-pikiran saudara, pikiran saya selaras dengan Kristus. Karena kita terus-menerus membangun kesadaran akan Tuhan. Nah, jadi pikiran-pikiran yang salah kita selaraskan ke sana. Bisa katakan amin. Penting ya? Penting banget kalau begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa membangun kesadaran akan Tuhan? How? Gitu loh. Saya percaya saudara ini butuh latihan. Ini tidak bisa sekali Anda dengar ini langsung terbangun begitu saja. No, you need to practice it. Anda harus bisa melakukannya setiap hari. Are you ready? Anda siap? Yang pertama adalah Anda harus belajar mengakui Tuhan di hadapan semua orang tanpa rasa malu dan takut. Ada orang Kristen ke gereja rajin, tapi kalau di depan teman-temannya yang non-Kristen atau teman-temannya yang belum dalam Tuhan, tidak berani loh ngaku kalau itu Tuhan dia. Bahwa Tuhannya itu seperti apa. Enggak mengakui Tuhan, enggak mau. Seolah-olah dia itu enggak kok, saya enggak aktif di gereja, saya cuma datang aja. Enggak berani ngaku. Nah kalau Anda enggak berani ngaku, enggak mungkin kesadaran akan Tuhan terbangun. Semakin saudara dan saya takut menyatakan identitas di dalam Kristus, semakin sulit untuk membangun kesadaran akan Tuhan. Harus berani ceritakan kebesaran Tuhan. Harus berani ceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kita ketemui. Karena memang dia baik, saudara. Sekalipun kita sedang berada di tengah situasi, kondisi yang tidak kondusif, kita tetap berani mengatakan bahwa God is good, Tuhan itu baik. Nah, tanpa sadar, saudara, di tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kita membangun kesadaran. Akui Tuhan. Amen. Yang kedua, untuk membangun kesadaran akan Tuhan, ternyata saya perhatikan ada kaitannya dengan bagaimana saudara mempersembahkan sesuatu sama Tuhan. Kalau Anda mempersembahkan yang terbaik, pasti Anda menjadikan Tuhan itu adalah yang utama. Kalau Anda punya persembahan biasa-biasa, asal-asalan, maka Anda merasa Tuhan itu nggak terlalu penting. Makanya kesadaran akan Tuhan tidak terbangun buat orang yang hanya mempersembahkan sesuatu yang biasa-biasa. Belajar untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Makanya ada satu ayat Roma 12 ayat 1 dikatakan, oleh karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, kata Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bawa persembahan ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berikan hidupmu, berikan korban yang terbaik, membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, pasti membuat Tuhan itu menjadi pusat dan prioritas hidup kita. Perhatikanlah, lihatlah orang-orang yang asal aja memberi hidupnya, waktunya, uangnya, pikirannya untuk Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan tidak terbangun. Tapi kalau selalu yang memberikan the best for God, dia jadikan Tuhan itu nomor satu, tanpa dia sadar dia sedang membangun kesadaran akan Tuhan. Sudahkah Anda memberikan persembahan yang terbaik? Anda harus bersedia dan senang membawa persembahan yang terbaik sebagai sebuah ekspresi atas kesadaranmu akan Tuhan. Makin Anda sadar akan Tuhan, makin Anda memberi yang terbaik. Bisa katakan amin. Jadi membawa persembahan yang terbaik kepadanya selalu membuat kita sadar akan Tuhan. Bahwa segala sesuatu adalah Tuhan buat kita. Bisa katakan amin? Yes. Yang ketiga, saya percaya kalau Anda mau membangun kesadaran akan Tuhan, yang ketiga adalah belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan, bukan karena berkat-berkatnya. Bukan karena pertolongannya, but because of Him. Karena Dia, karena pribadi Tuhan. Bukan karena berkatnya doang, bukan karena pertolongannya saja. Bukan berarti kalau kita ditolong, kita diberkati, kita tidak bersyukur. Bukan itu. Tapi Anda bersyukur, ada berkat, gak ada berkat, Anda bersyukur.
Ditolong atau tidak, Anda bersyukur. Kenapa? Karena Anda lihat pribadi Tuhan. Nah, itu yang membangun saudara punya kesadaran akan Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, firman Tuhan bilang, bergembiralah karena Tuhan. Saudara dan saya harus bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberi kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow. Banyak orang Kristen bergembira, bersukacita karena berkat. Saya nggak bilang bahwa itu salah sih, tetapi apakah Anda kalau nggak diberkati, nggak ditolong bersukacita enggak? Kalau Anda tetap bersukacita, Anda tahu sumber sukacitamu bukan di berkat, bukan di pertolongan, tapi Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila saudara bersukacita karena Dia, maka kesadaranmu akan Tuhan, kesadaran kita ini akan terus lebih terfokus kepada Tuhan tanpa kita sadari. Karena kita selalu melihatnya Dia, Tuhan. Fokus kita ke Dia. Paulus meninggalkan masa lalunya dan waktu dia mengikut Tuhan dengan alasan apa? Karena Kristus. Aku meninggalkan semua yang aku anggap baik tapi jadi sampah sekarang, itu karena Kristus. Jadi alasan dia meninggalkan hidup yang lamanya, itu karena Tuhan. Kesadaranmu akan Tuhan membuat Anda berani meninggalkan yang buruk, yang Anda tahu itu tidak baik, Anda tinggalkan. Karena kesadaran akan Tuhan. Karena Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, kita lihat yang keempat, bagaimana saudara bisa membangun kesadaran akan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan tentu saja secara konsisten dan kontinu. Bagaimana saudara bisa sadar akan teman atau seseorang kalau Anda tidak membangun hubungan? Bukankah Anda juga punya teman-teman mungkin waktu masih kecil, Anda sudah lupa karena Anda tidak membangun hubungan sama dia. Tapi kalau Anda terus-menerus, Anda memupuk hubungan terus-menerus, sadar akan temanmu yang ada di pikiranmu ya. Kalau temanmu ada sakit, ada apa, Anda bisa tahu tuh. Karena Anda dapat informasi, karena Anda masih hubungan sama dia. Apalagi sama Tuhan, saudara. Anda pasti lupa, kita bisa lupa sama Tuhan. Kita nggak akan sadar akan Tuhan, karena kita tidak membangun hubungan. Membangun hubungan itu bukan tugas pendeta doang, tapi tugas kita sebagai anak-anaknya. Membangun hubungan itu nggak boleh hanya kalau lagi ada keperluan kita datang sama Tuhan. Konsistensi kita di dalam membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari menolong saudara untuk membangun kesadaran akan Tuhan. Tanpa sadar, doamu, hubunganmu dengan Tuhan tiap hari, membaca Alkitab, menolong saudara untuk bisa semakin dewasa. Bisa katakan amin. Puji Tuhan. Saya berharap Anda bisa menjadi orang yang punya kesadaran akan Tuhan. God bless you. Sampai ketemu dalam episode kita selanjutnya.